Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Trisna Hadi Saputra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan membahas mengenai ayat dan hadis pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Disiplin Ilmu yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Dewi Suryani MPD. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Islam memandang pendidikan sebagai bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pendidikan dalam Islam tidak hanya sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga bertujuan membentuk akhlak, iman, dan takwa. Oleh karena itu, Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang nilai-nilai pendidikan. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya ilmu adalah Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila suju fangsuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima tarmaluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Ini menunjukkan bahwa ilmu dalam Islam sangat dimuliakan dan menjadi salah satu jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Ini menjadi dasar kuat bahwa perintah menuntut ilmu adalah bagian awal dari ajaran Islam. Belajar dan membaca menjadi fondasi penting dalam pendidikan Islam. Nabi Muhammad SAW juga bersabda bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Hadis ini menegaskan bahwa Islam memberikan kesempatan dan kewajiban yang sama bagi semua umatnya untuk memperoleh pendidikan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, Innal ulama warasatul anbiya Innal anbiya lam yuwarritu dinaran wala dirhaman Innama warrasul ilma Faman akhajahu akhaja bikhajin wafir, yang artinya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, sungguh ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2682.
Dalam hadis ini, Nabi mengatakan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Ini menunjukkan bahwa guru atau pendidik memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam Islam, karena mereka meneruskan misi kenabian, yaitu menyampaikan ilmu dan kebaikan. Contoh konkret pendidikan dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam Quran Surat Luqman ayat 12-19. Dalam ayat ini terdapat nasihat Luqman kepada anaknya tentang tauhid, larangan menyekutukan Allah, pentingnya akhlak, dan etika sosial. Ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam mencakup pembinaan karakter secara menyeluruh. Tujuan pendidikan dalam Islam bukan hanya untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah, mengembangkan potensi manusia, membentuk pribadi yang berakhlak, dan mempersiapkan kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Islam juga mengajarkan bahwa ilmu harus diamalkan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3 yang berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam ayat ini disebutkan ciri orang beriman adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, seperti mendirikan sholat dan berinfak. Jadi, pendidikan dalam Islam tidak boleh berhenti di teori, tapi harus nyata dalam perbuatan. Kesimpulannya adalah Islam sangat menjunjung tinggi nilai pendidikan. Al-Quran dan hadis telah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam membangun sistem pendidikan yang utuh, seperti mengembangkan ilmu, membentuk akhlak, dan menjunjung tinggi nilai spiritual. Sebagai Muslim, sudah seharusnya kita semangat dalam menuntut ilmu dan menjadikan ilmu itu sebagai jalan untuk menjadi insan yang bertakwa. Materi ini disusun berdasarkan referensi dari para ulama dan para pemikir Islam, serta Al-Quran dan hadis sebagai sumber utamanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.